tolong dibaca. Tapi suaranya harus dibesar saya ya. Bagaimana agar terhindar menjadi korban jejaring sosial diatur ke tingkat yang paling ketat. Yang keenam, jika telah menjadi korban online, segera beritahu seseorang. Yang ketujuh, jangan pernah membuka aurat di depan kamera, apapun alasannya. Dan yang terakhir, share lokasi ke orang tua atau orang terdekat saat melakukan perjalanan melalui aplikasi online. Jelas ya? Jelas semua ya? Ada kiat-kiat ya, ada kiat-kiat untuk menghindari ya. Semoga ada di semua yang selamat ya, tidak ada yang terjerat ya kasus ya. Bisa jadi korban, bisa jadi pelaku juga ya. Lanjut. Nah, bullying ya, bukan punya banyak. Ada yang baca. Sekarang mah udah baca ya, koran sudah tidak ada ya. Udah dulu ada yang baca koran gitu ya. Sekarang ada koran nggak? Jadi bacanya di mana ya? Oh ya, ada yang kerudungan ini yang kemarin adik-adik yang sakit terus sampai meninggal dunia. Contoh kasus itu ada yang tahu? Ya, ciptaan Allah yang sangat-sangat sempurna ya. Karena setiap yang ada kekurangan pasti ada kelebihan. Karena kita sangat-sangat sempurna. Jadi ingat itu. Jadi nggak ada yang boleh membuli ya. Apalagi bully ini hanya karena bentuk fisik ya. Bentuk fisik jangan sampai ada dari rekan-rekan takwa ini ada yang melakukan bully ya. Jangan kita saling bully. Karena bullying ini berakibat apa? Kena mental nih. Kalau yang dibully kena mental, sekolah malas, kita berdosa sekali ya. Pada saat kita membuli berakibat pada mental yang dibully. Paham nggak? Paham ya, kita bully ya. Gak ada yang pernah bully-bulian di sini? Ada ya? Lanjut. Nah, di sini saya minta tolong dong dibacakan. Main game. Oke. Saya ini yang dibully. Yang dibully. Yang dibully baik. Agar terhindar menjadi korban bully, 1. Beretika menulis di medsos. 2. Jangan mudah berkomentar, tidak mudah terpancing. 3. Batasi pertemanan di medsos. 4. Pelaku bully diancam UU ITE 6 tahun. Paham ya? Paham ya? Cara kiat-kiat dari bullying ya. Intinya kita ini harus berbaik hati. Jadi kita harus baik hati, tidak boleh saling menyakiti. Karena bully itu adalah menyakiti. Jadi kita jangan pernah dari semua yang di sini melakukan perbuatan itu. Lanjut. Nah, di sini ada kiat-kiat menghindari penipuan online. Ada yang itu nggak ya? Ada nggak ya?
Ada yang berapa? Ya, ada yang pernah ketipu nggak penipuan online? Sekali dong. Saudara itu kayak pernah ketipu tentang akun game gitu, akun online. Saya percaya kayak klik awalnya karena saya nggak tahu apa-apa dulu. Saya pencet linknya, akhirnya akunnya diambil alih, passwordnya diganti, semuanya ngambil. Ada ambil alih tapi nggak masih banyak kayak akun dia ngambil. Ada nggak ada. Jangan mudah percaya sama orang-orang yang itu. Jadi begini, penipuan online cukup banyak. Ada yang pura-pura jual handphone, ada yang jual ini sudah bayar, atau handphone nggak diangkat, banyak sekali. Jadi kalau adik-adik segera melaporkan ya, segera melaporkan. Lanjut. Lanjut. Ini sudah dijelaskan ya, penjelasannya cukup panjang ya. Ini semua punya ATM? Ada yang punya ATM ya? Belum ya? Belum? Oh, ada yang udah, ada yang belum. Lanjut mas. Nah, bila menjadi korban ceritakan dengan orang terdekat dan percaya. Boleh nggak cerita sama Pak Babin? Boleh. Orang tua boleh, bu guru boleh. Jadi kalau ada yang terjadi yang menimpa dari semua, boleh cerita kepada orang terdekat. Pak Babin boleh ya. Pak Babin ada untuk kita semua. Ya, Pak Babin ada untuk kita semua. Ya. Jadi kita boleh menceritakan semua kejadian yang kira-kira menimpa adik-adik yang merugikan. Kita menceritakan kepada Pak Babin, Pak Guru dan kalau adik-adik ingin kenal lama saya lebih dekat lagi dengan senang hati, saya tunggu di lantai 3 Polres Metro Jakarta. Ya. Cara mengamankan bukti di akun medsos. Seperti tadi ya, yang pernah ketipu bisa di screenshot nanti buktinya. Jadi yang pada ketipu-ketipu ada cara-caranya ya. Ini saya bacakan sini. Ya, ada screenshot, kemudian harus diprint ya. Kenapa diprintnya itu ya? Kejadian apa di barang yang tapi itu tidak dikirim, bukti pembayaran harus dikirim kemana? Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau ada yang kurang jelas masalah yang mendetail seperti ini, mungkin adik-adik kurang menarik ya masalah ini ya. Maka ini ada sedikit memang pelajari dan praktek, screenshot, kemudian di print, kemudian dilaporkan ke Pak Babin dulu boleh, langsung ke polisi boleh pada saat terjadi penipuan atau pada saat terjadi hal-hal yang merugikan adik-adik semua. Oke? Lanjut. Nah, sekarang ini ada kiat-kiat juga nih yang diberikan kepada tim kami penyuluh tentang kiat-kiat. Ada yang suaranya besar, bisa bantu saya? Ayo. Ayo. Bagaimana kaum muda harus bersikap? Yang pertama, bijak dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial pada era transformasi global. Yang kedua, pahami manfaat dan kerugian dari penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. 3.
harus disadari bahwa perkembangan teknologi dan pemanfaatan media sosial cenderung mengurangi interaksi sosial ternyata. Yang keempat, perlu disadari bahwa menjamurnya platform transaksi online akan meningkatkan sikap konsumerisme. Untuk itu, utamakan kebutuhan daripada keinginan. Dan yang terakhir, pahami bahwa kaum muda adalah harapan bangsa. Berjuanglah terus untuk meraih cita-cita, karena keberhasilan dan kesuksesan tidak bisa diraih secara instan. Ada yang masih nggak paham? Yang tadi sudah dibacakan? Paham ya semua ya? Ya paham ya semua. Lanjut. Udah selesai dong. Saya pamit ya. Ya saya pamit ini serius atau ada yang di ini? Ada yang berat-beratin gitu? Hah? Atau cukup aja? Benar ini nggak penasaran dengan materi ini? Ada yang penasaran nggak dengan materi yang saya sampaikan? Hah? Ada? Nah, sekarang ini saya sediakan waktu kita untuk bincang-bincang ya. Bincang-bincang, kawin, atau mungkin kita ya ngobrol-ngobrol istilahnya ya. Anak muda sekarang kan ada istilah ngobrol-ngobrol asik lah. Nah, sekarang ini ngobrol-ngobrol asik ini kita awali saya yang bertanya atau ada adikku semua yang bertanya? Ya? Saya bertanya. Hah? Saya nanya apa ya? Pak Surati mau nanya apa? Ini Pak Surati. Ada yang belum kenal dengan Pak Surati? Ada adikku, ini masalah materi udah selesai ya. Materinya udah selesai, kita tinggal ngobrol asik aja ya. Nah, di sini saya terima kasih kepada Ibu Siti Katanya saya. Saya cuma menunggu aja. Kalau adik-adik kalau mengenai tadi yang diutarakan sama Ibu Siti itu mengenai medsos atau mengenai kalau ada masalah, kalau di wilayah di SMA 70 nanti silakan untuk hubungin, minimal itu menghubungin guru. Kalau enggak itu guru wakil kepala sekolah maupun kepala sekolah. Kalau enggak itu nanti langsung ke saya aja nggak apa-apa. Tolong untuk ditulis nomor HP saya 0857 2343 6498. Terus saya pengen ngasih pertanyaan aja untuk sila ketiga Pancasila itu apa? Siapa yang bisa? Salah satu tak kasih hadiah nanti. Berdiri. Silakan. Sini. Apa deh? Persatuan Indonesia. Bagus, Persatuan Indonesia. Terima kasih. Sekarang ada yang tanya lagi, silakan. Ada yang bertanya, salah satu silakan. Berdiri. Berdiri. Silakan. Ya berdiri. Yang mau nanya silakan. Nanti tak kasih hadiah. Nanti yang jawab kemudian saya.
6 orang silahkan maju ke depan, silahkan. 6 orang. Silahkan. Nanti dikasih hadiah, silahkan. Dari komandan saya Ibu Siti Katunggo. Jangan kayak pasar, tahu nggak pasar? Pasar itu orang banyak, itu jangan. Karena apa? Kita di sini sistemnya apa? Itu sekolah. Jadi sekolah boleh ramai, tapi jangan terlalu ramai. Silakan yang ujung bertanya apa? Jadi gini ya, teman saya tuh banyak kejadian kayak pelecehan di media sosial. Jadi ya saya udah pernah mencoba buat lapor gitu ya, disuruh lapor. Cuman dia tuh kayak ada alasannya aja kenapa dia takut buat lapor. Kayak misalkan takut orang tuanya malah jadi kayak nyalahin dirinya dia. Terus kalau mau, terus dia juga kurang percaya sama guru-guru di sekolahnya. Itu teman saya alumni ya. Jadi harus gimana untuk bisa menindakkannya gitu Pak. Soalnya ini ini nggak bisa dibiarin gitu aja. Terima kasih ya atas pertanyaannya, luar biasa. Saya baru dengar aja, saya udah langsung saya empati ya. Saya mendengar pertanyaan sebagai empati. Jadi rekan-rekan semua, apa yang dimaksud pertanyaan ini adalah ada seseorang ya, yang sudah dia ini baru online. Ada yang mudarat, ya paham ya? Dan ini online. Jadi dia secara online dia sudah terkena mentalnya, karena sudah bukan yang tadi saya jelaskan. Ya. Nah ini baru online ya. Jadi di sana ada mudarat yang pada akhirnya melakukan pelanggaran, ya pelanggaran seksual. Nah di sini ini apabila pelakunya ini anak usia 18 tahun, maka di sini adalah bisa kena pasal pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ya, jadi adik-adik semua ini sebelum umur 18 tahun, ya, sebelum umur masih berlaku undang-undang perlindungan anak. Ya, nah bagaimana apabila terjadi terhadap seseorang yang dia tidak mau melaporkan kejadian? Dia tidak mau menceritakan kepada orang tuanya, kemudian dia tidak mau menceritakan kepada guru-gurunya. Nah, sekarang bagaimana? Dia hanya mau menceritakan pada teman dekat. Teman dekat inilah yang sangat berpengaruh ya untuk memberikan masukan, memberikan mungkin memberitahu bahwa ini ada undang-undang yang mengatakan saya kalau bisa menguji saya dan Pak Fatih. Kenapa? Undang-undang ini banyak. Jadi rekan-rekan bisa nanti dengan cara sambil membaca ya, dibuka ya undang-undangnya ya. Undang-undang itu semua tahu. Tolong nanti juga dibaca, sama-sama baca. Saya baca, ada yang baca. Biar paham ya, biar paham. Karena apa? Ini sudah ada kasus di sini ya. Ada yang pernah ya. Nah, kasus ini tidak melaporkan karena jadi begitu ya, jawaban saya adalah yang terdekat memberikan keterangan, mengarahkan supaya dilaporkan. Tetap di sini ya, dilaporkan. Karena ini kasus tidak bisa didiamkan.
Bagaimana kami bisa mendata? Bagaimana kami bisa tahu dari pihak kepolisian kalau tidak ada lapor polisi? Jadi saya mohon tetap mengarahkan. Terima kasih ya. Dengan adik siapa? Dengan Mbak Irza. Terima kasih ya Dea. Udah cukup jawaban dari saya. Saya mau tanya, sekarang udah banyak banget. Terus tadi udah dijelasin kayak gimana cara menghindari penipuan online. Nah, aku mau bertanya, kita kalau mau melapor itu gimana? Terus aku juga kayak agak penasaran gimana cara polisi buat nangkal kayak pelaku penipuan online. Karena kan itu kan kayak nggak ketahuan gitu siapa pelakunya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana ya, bagaimana cara melakukan apabila kita ya jadi penipuan online terhadap diri kita. Penipuan online itu banyak jenisnya ya, banyak. Mungkin belanja online, ya belanja online tapi barang tidak ada. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara polisi mengungkap penipuan online tersebut? Ada tahu? Ada tahu? Bagaimana cara polisi menangkap kasus penipuan online? Ada tahu? Jadi begini adik-adik, jejak digital. Nah, tahu nggak jejak digital ya? Siapa yang membuat akun, ya kan? Siapa yang menulis titik-titik di WA, diserahkan dalam semuanya itu terekam, ya. Pada saat nanti di situ semuanya akan bisa, ya, akan bisa dimasukkan ke dalam lab, kemudian akunnya itu milik siapa, tetap di mana itu semuanya itu bisa nanti dilakukan. Tapi kita butuh waktu dan butuh untuk mendata, ya, mendata berapa banyak penipuan yang terjadi di wilayahnya masing-masing, ya. Jadi caranya yaitu sudah tahu ya gimana, bahwa kita punya namanya laboratorium digital forensik, ya. Jadi nanti di sana akan dicek, tapi tetap ya deh ya, karena di sini adalah biasanya akun itu di blog dengan beda kamu diberikan kita dan kemudian kita berupaya mengungkap. Nah, kalau sudah pernah ada saya kira bisa dilihat ya, bisa dilihat dengan fungsi bagaimana kita melakukan dan apa yang sudah dilakukan, ya. Jadi tetap ada yang dulu, ya. Maaf saya tidak bisa menjelaskan fungsi karena data. Sarah Mandani, terima kasih lah. Ya. Perkenalkan nama aku Kevin Putri dari PSUD. Aku mau tanya, dari tadi kan ada sampai dari online, itu. Nah, dari kasus-kasus itu tuh apa sih yang membuat tindak pidana yang melanggar kesusilaan? Adik-adik semua, pertanyaannya adalah dari yang saya jelaskan tadi, adakah ya yang melanggar kesusilaan? Ada. Jadi di sini ada, saya akan bacakan ya. Kalau undang-undang itu tidak boleh mengarang, ya. Pada saat kita sudah bicara undang-undang pasal itu kita tidak boleh mengarang, harus pasal. Ya, sekarang ya. Kalau harus menjelaskan secara ya, secara umum kita bisa tidak baca. Kenapa saya membaca? Karena undang pertanyaannya adalah apa yang saya jelaskan tadi. Apakah bisa itu dijelaskan dengan buku dengan undang-undang? Ya. Jadi ada yang perbuatan cabul, ada yang perbuatan terhadap anak di bawah umur. Semua di sini diatur dalam undang-undang RI. Namanya boleh dicatat nomor
kemungkinan pada saat nanti ada tes lanjut pertanyaan ini. Karena ada pertanyaan ini, kenapa ini adalah masuk dalam ketentuan hukum ya, karena harus sebagainya ya. Jadi ini tolong nanti dicatat ya. Saya kasih bocoran aja. Siapa tahu nanti ada aja setelah ini mau kuliah atau mau tes di apa ya? Kalau saya itu tes yang di yang nggak baik yang sekolah kayak STAN, kayak apa itu ada ya? Kayak gitu ya. Bisa nanti ada tes STAN yang biasa anggaran. Nah, ini sudah membentuk kemungkinan. Tanya, ada. Jadi yang menutup kemungkinan apa yang akan dilakukan ini akan ada ya di dalam ya. Pasalnya ya, ini ada pasal 4 dia nanti. Pasal 4, tentang tidak pidana kekerasan seksual ya, kekerasan seksual ya. Saya kira itu ya dia. Ini satu pengetahuan yang kita lihat Pertanyaan saya di sini adalah apakah ini masuk dengan illegal access dan apakah illegal access dapat dilakukan oleh orang terdekat dan bahkan keluarga kita sendiri? illegal access ya, illegal access ada adik ya, bisa masalah dokumen ya kan, juga bisa masuk hacker ya kan. Ada adik pernah nggak tiba-tiba handphonenya itu kena virus ya? Ada nggak yang tiba-tiba handphonenya itu kena virus apa? Atau ada nggak yang setelah hacker ya? Lihat komen-komen. Ya, ini semuanya bisa nanti yang juga bisa dokumennya itu bisa nanti kayak kena virus ya. Kemudian ada yang dokumennya itu bisa dicuri secara elektronik. Nah itulah illegal access. Jadi illegal access ini transfer ya. Nah di sini diatur dalam pasal 30 ya. Oke Bu, saya mau tanya, pertanyaannya simpel, berbicara tentang bercakap media sosial. Biasanya kan pada waktu-waktu pemilihan politik, pemilihan presiden, gubernur dan lain sebagainya, ada aja berita-berita palsu yang beredar. Biasanya berisi menjatuhkan calon satu sama lain gitu ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan sebagai murid untuk menindaklanjuti hal tersebut? Apa yang harus kita lakukan? Adik-adik, pertanyaannya luar biasa ya, menjelang pilpres ya, kita nanti yang berusia berapa tahun ya yang bernyoblos. Nah yang berusia berapa tahun nanti bisa menggunakan hak suaranya nanti silakan gunakan, jangan ada yang golput ya, karena ini sangat berarti untuk negara kita tercinta ini. Jadi nggak boleh ada yang golput nanti ya, bisa semuanya menggunakan hak suaranya. Nah sekarang adik-adik mungkin di sini nantinya akan punya pilihan A, B, C. Kemudian ada yang pilihannya itu mungkin dijelek-jelekin sama yang lain. Apa yang harus kita lakukan pada saat saya punya pilihan A tapi dijelek-jelekan sama yang lain ya? Jadi di sini harus dilihat dijelekannya ini difitnah atau dijelek-jelekan itu akan dituduh. Jadi nanti ada patroli cyber ya. Jangan khawatir ya. Kami di sini ada patroli cyber yang sudah dibentuk di setiap pos juga sudah ada patroli cyber. Di sini adalah tugasnya adalah melihat akun dari mana saja yang melakukan perbuatan itu. Jadi adik-adik itu bisa memberikan informasi kepada kita, boleh memberikan informasi kepada kepolisian, dan kami juga punya patroli cyber yang sudah kami bentuk untuk
ya data akun-akun yang berbuat seperti itu. Paham ya adik-adik ya? Paham ya? Terima kasih ya Bu. Tadi kan udah sempat menyinggung tentang tindakan pedofil. Nah, aku mau nanya, kira-kira bisakah tindakan pedofil itu disembuhkan? Adik-adik pernah dengar? Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Setuju nggak? Termasuk pedofil. Terus adik-adik tahu nggak kenapa ada kata-kata tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu? Kalau mental betul. Kalau mental terapi ke psikolog. Tapi semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Pada saat diri kita pengen bahwa saya harus jadi orang yang baik, tidak berbuat yang macam-macam, jadi penyembuhan itu ada dua, dari diri masing-masing dan dari bantuan yang benar. Contohnya Nah Bu, saya psikolog. ini ya, jadi ke psikolog, jadi terapi, ya, jadi ada dua dari yang lain. Paham ya semua ya? Kaisar Musa dari ekspor ini tadi kan sempat jempolan ya sih. Para jempolan itu ada tahap-tahapan sendirinya, misalkan trik untuk bisa jadi polawan yang kayak gitu. Wah, ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu ya. Apa pertanyaan? Ada pertanyaannya apa? Yang di sini apa tadi pertanyaannya? Yang saya tunggu-tunggu tadi ada yang katakan bagaimana yang harus saya persiapkan, saya ingin jadi poluan. Jadi pertanyaannya adalah apa Bu yang harus saya persiapkan, saya pengen jadi poluan, ya. Yang harus dipersiapkan kalau ada yang kita ingin jadi poluan, yang pertama ya, yang pertama adalah persiapan fisik, ya, harus sehat. Jadi mulai dari sekarang ya dijaga, ya, pola makannya dijaga, ya, harus sehat, ya, tidak boleh tensinya tinggi, ya, kesehatan badannya general check up harus dilakukan, ya, harus dilakukan general check up, harus sehat semua, ya. Kemudian syarat-syarat apa atau upaya-upaya apa supaya sehat itu ada pelatihan fisik, ya, pelatihan fisik berupa apa sih? Ada yang berenang, belajar berenang, kemudian lari, ada yang kuat lari. Karena ini kan lebih asik main game kan, asik main game gitu ya. Nah, ada nggak yang hobinya lari? Siapa fisik itu? Ada kalau kita nggak boleh banyak jam. Jadi fisik. Kemudian contohnya adalah yang harus dipersiapkan adalah intelektual. Jadi harus belajar. Dan di sini ada knowledge-nya. Jadi bisa pintar. Ada pintar semua, tapi ada pengetahuan umumnya kurang, ya. Jadi harus seimbang antara intelektual dan pengetahuan umumnya. Maka itu harus disiapkan. Nah, itu termasuk dari ini ada yang tanya pakai kacamata boleh juga. Ini termasuk persyaratan dari para fisik, ya. Ada persyaratan nanti mata harus apa? Ini akan dilakukan tes. Harus dilakukan tes, ada tes mata harus bisa semua, itu akan dilakukan dan tidak jawab. Apapun upaya bisa dilakukan sebelum mendaftar, ya. Kalau mungkin bisa dengan obat-obatan atau yang penting caranya pada saat dilakukan tes itu dalam
Jadi, ini kita yang nanya. Tanya apa? Tapi nggak ada timer. Tadi yang masalah itu ya, saya pengen check up juga nih, kira-kira biayanya berapa ya? Dijawab nggak ya? Jawab nggak ya? Ada yang keluarganya atau ibunya dokter? Ada nggak? Ada? Nah, kebetulan saya nggak tahu jawabannya. Karena yang mungkin yang lebih tahu itu nanti yang bagian kesehatan ya. Karena kalau di kami itu kalau saya gratis, kalau sudah jadi itu gratis, sudah cek. Nah, kalau yang di luar saya belum pernah cek. Jadi untuk biayanya berapa saya nggak tahu, tapi coba aja dicoba dulu. Jadi nanti bisa ke rumah sakit menanyakan berapa biayanya. Mungkin mana aja boleh, beneran cek up cuma aja boleh. Cek mata, cek gigi, cek darah tinggi dan lain-lain. Cuma saya mohon maaf sekali karena saya tidak tahu berapa biaya. Ya, terima kasih ya, pertanyaannya banyak sekali. Terima kasih. Adik-adik semua, alhamdulillah acara sudah selesai ya. Alhamdulillah acara lancar. Terima kasih adik-adik semuanya. Tidak ada yang